semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Hari ini gue udah ada di Pagedangan BSD, di sirkuitnya nih yang full tanah semuanya. Dan hari ini gue bakal ngasih tahu ke kalian tips and trick untuk kita belajar off-road bagi pemula. Tapi gue nggak sendirian, karena gue udah ditemenin sama Bang JJ nih. Halo Bang, halo apa kabar? Chris, kabar baik, gimana, sehat? Sehat Bang. Wah, ketemu lagi kita nih hari ini nih. Oke, setelah udah cukup lama ya Bang. Iya, kita lumayan ketemu. juga ya. Jadi agendanya apa nih kita hari ini? Oke, hari ini kita bakal ngebahas pemula nih. Jadi Oke. belum tahu apa-apa dan mobilnya pun standar ya berarti. Oke. Kita akan mulai dari penjelasan mungkin mobilnya apa nih yang layak untuk off-road tuh yang kayak gimana. Oke. Terus juga tips-tips untuk persiapan si pengemudinya. Lalu juga nanti si mobilnya, Oke. fisik, segala macam kita cek-cek dan tentunya kita bakal eksekusi nih setelah kita belajar tadi, tahu semua, kita cobain setiap obstacle yang ada. Nanti dipraktekin langsung ya. Siap, betul. Boleh sih, menarik sih. Oke. Oke. Jadi pertama kita bahas buat mobilnya dulu nih ya. Betul. Oke. Jadi kalau buat mobilnya, ini sih sebenarnya yang paling penting itu kita pilih mobilnya pastinya yang 4x4. Oke. Oke, kan kalau kita tahu kayak misalnya mobil-mobil seperti SUV gitu kan, memang mayoritas kalau yang baru itu kebanyakan 4x2. Ah, Nah, sementara kalau yang 4x4, kalau untuk mobil baru itu relatif lebih sedikit dan harganya juga cukup mahal. betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin 4x4 yang lama ya, mobil lama itu pilihannya sih beragam. Masih banyak. Nah, beragam Nah. gitu. Jadi pertama sarannya kalau untuk mobilnya itu pastinya pilih yang 4x4 buat off-road. Berikutnya itu kita pilih dulu dari mesin. Oke. Kalau menurut saya ya. Jadi Mesin tuh. mesin kan ada terbagi diesel sama bensin. Betul. Karena menurut saya bensin dan diesel itu udah ada ininya masing-masing ya. Karakter. Penggemarnya Oh. masing-masing ya. Karakternya dia berbeda dan cocok-cocokan sama orang. Betul. Ada yang lebih seneng bensin, ada yang lebih seneng karakternya diesel. Ada fanatiknya juga ya. Benar, ada kayak gitu. Jadi Oke, oke. kadang-kadang kalau ada teman-teman juga nanya, mobilnya apa ya kira-kira Bang gitu. Kalau yang suka emang lebih kayak ngebut-ngebut yang RPM-nya tinggi, teriak-teriak, terus lebih sukanya apa ya mesin yang emang lebih karakternya lebih responsif gitu ya. Oke. Emang pakai bensin tuh lebih enak. Oh, jadi lebih ke bensin kalau. Bener. Gitu. Tapi kalau lebih seneng yang mesin yang emang lebih badak, atau mungkin di satu sisi konsumsi BBM-nya lebih irit gitu, Solar busuk. pakai solar yang jelek juga Iya, bisa ya kita pakai diesel gitu. Diesel. Masih banyak sih kelebihan kekurangan masing-masing kan buat off-road. Tapi yang pasti biasanya saya kembali lagi ke teman-teman pengen diesel atau bensin. Oke. Nanti habis itu baru nentuin model-model yang ada aja. Oke. Heeh. Berarti kalau boleh saya simpulin, intinya yang pertama harus 4x4. Iya, benar. Yang kedua kembali lagi ke si individunya mau Ya. bensin atau diesel. Benar. Oke Bang, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua nih. Ya, oke. Kalau dari individunya sendiri nih, orangnya, Oke. kita harus siapin apa sih Bang? Oke, sebenarnya kalau dari orangnya itu sih untuk persiapan off-roadnya sih sebenarnya yang paling standar banget pastinya emang secara fisiknya tuh Fisik. fit ya gitu Oke. ya. Emang kayak terkesan basa-basi tapi off-road ini lumayan nguras secara tenaganya Iya ya, sih. benar. Apalagi kita kalau lagi siang-siang mainnya terus medan-medannya yang lumayan terjal seperti itu. Lumayan kita di dalam ke tergonjang-ganjing. Adrenalin juga ya. Adrenalin juga kita mesti istilahnya mesti bisa ngolah setir segala macam apa dalam Oke. kondisi yang miring segala macam apa emang jadi nggak bisa sesantai kita lagi nyetir harian. Jadi Beda. nomor satu sih fisik dulu yang fit gitu. Terus yang kedua sih menurut saya yang paling mungkin juga pentingnya sama kayak masalah fisik yaitu untuk mindsetnya. Oke, Jadi mindset. off-road ini sebenarnya termaksud hobi otomotif yang kalau kita nafsu gitu ya, kayak kita egonya terlalu besar, gampang rusak mobil. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita off-roadnya itu bisa aman gitu, bisa lancar. Kalau lagi off-road, kita nyetirnya tuh egonya tuh mesti benar-benar diredam. Berarti dewasa juga ya secara mentalnya gitu ya. Bener. Balik lagi, emang kesannya kayak klise banget gitu ya. Wah. Tapi itu pengaruh banget. Selain itu Bang, kalau Oke. kita
mau belajar off-road ini sebenarnya kita bisa nggak sih belajar ke sekolahnya atau udah ada belum sih itu? Oke, jadi gini, apa namanya? Kalau misalnya off-road ini sebenarnya selama ini itu nggak ada sekolahnya. Oke. Karena off-road itu masih dianggap juga sebagai rekreasi ya, bukan bener-bener sport gitu. Hobi ya. Hobi, rekreasi, jadi sekolahnya itu nggak ada. Tapi karena di beberapa tahun ini demand itu cukup besar, Benar. orang udah banyak yang sekarang tuh main off-road gitu ya. Hobi kan makin meningkat nih sekarang gitu. Akhirnya itu juga yang bikin tergerak, malah justru saya ngebikin sekolah off-road. Oke, Bang Jody sendiri. Apa tuh Bang namanya ini? Namanya Jajologi 4x4 School. Itu sebenarnya sih emang belum di launching resmi ya, Belum. gitu kan, karena kondisi juga sekarang. Oke. Tapi kita udah sempat berapa kali ya ada kelas, tapi masih yang skala kecil dulu. Oh gitu. Nyesuaiin dulu sama sikon gitu. Berarti Jadi, teman-teman kalau mau join bisa ya? bisa, Umum? bisa. Itu untuk umum. Jadi kita ada kelas yang untuk umum, ada juga kelas yang untuk komunitas. Oke. Iya, jadi kalau yang komunitas itu emang satu sesi itu satu komunitas yang sama. Rame-rame. Gitu. Kalau yang umum siapa aja kita masuk sih di Berarti situ. nextnya buat teman-teman langsung hubungin Bang JJ tuh? Boleh, bisa di IG saya juga bisa nanti. Oke. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga nih. Yang ketiga Bang, Oke. untuk mobilnya sendiri, apa aja yang harus kita perhatiin? Oke. Jadi kalau kita mau off-road, sebenarnya yang paling penting mau mobilnya itu apapun juga, mereknya dan modelnya, yang penting tuh sehat. Kondisinya sehat. Semua ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita mau aktivitas harian ya, atau kita mau pakai buat keluar kota. Jadi itemnya yang dicek tuh sebenarnya hampir sama. Sama aja. Misalnya kita ngomong buat mesinnya dulu, kita pastiin misalnya olinya nggak kurang. Oke, cek Terus oli. untuk sistem pendinginannya, radiatornya airnya nggak kurang. Jadi masih hal-hal yang umum yang emang jadi SOP kita sehari-hari sebenarnya kan kayak gitu. Tapi tambahan yang lain paling kayak misalnya untuk kaki-kakinya juga. Jadi untuk kaki-kakinya itu ya kita mesti mastiin semuanya yang berbau, seperti misalnya baut-baut tuh emang kenceng. Karena kalau kita off-road itu kan kurang lebih tuh goyangannya, getarannya tuh akan lebih gede daripada dengan medan yang lebih bergelombang ketimbang kita pakai harian di jalan. Jadi emang baut-baut mau dari baut roda, mau terus baut-baut di per, atau kayak as kopelnya, itu mesti dipastiin semuanya kenceng gitu, aman. Jadi itu dia sih, kalau misalnya saya lihat emang mau nanti kita pakai mobil apapun juga, kalau asal sehat, semestinya off-roadnya sih bisa jauh lebih aman ya. Lebih aman, lebih tenang ya. Lebih tenang, itu dia. Berarti, itu mahal tuh masalah itu, tenang dalam off-road tuh. Iya, daripada nanti kejadiannya di hutan atau di mana yang susah ya benar ya Bang. Benar, musingin diri sendiri kan. Iya benar. Jadi mending preparation awalnya, mumpung kita masih di kota, masih di rumah gitu ya. Kita double check semuanya dah. Oke, gitu, secara keseluruhan general check up tapi secara umum aja benar, ya. Benar. Kalau untuk dari perlengkapan atau tambahan nih, yang perlu kalau kita mau off-road ringan untuk pemula apa nih? Modifikasinya ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau mobilnya ini udah keadaannya sehat, itu mau kita pakai off-road langsung pun juga sebenarnya bisa gitu. Walaupun kita kembali lagi nyesuaiin medannya. Tapi kalau saran saya, minimal yang di-upgrade itu buat bannya. Bannya yang penting bannya. Jadi kayak misalnya kalau ini kan pakai ban MT. Ban MT ini kan emang peruntukannya itu emang lebih untuk off-road, untuk di tanah gitu. Tapi kalau kita pakai harian di jalan aspal tuh masih oke lah gitu. Masih aman. Bisa dua alam lah. Bisa dua alam. Benar, walaupun lebih porsinya lebih untuk off-road ya. Iya. Tapi saran saya ganti ke ban MT. Nah, jadi ini termasuk dari perlengkapan yang sebaiknya kita bawa ya saat off-road gitu. Jadi tadi kan kita udah ngomongin untuk yang di mobilnya ini modifikasinya tuh apa aja gitu. Nah, kalau ini untuk peralatan tambahannya. Sebenarnya kalau peralatan tambahan ini, sebelum saya jelasin yang ini, kita pastinya wajib bawa yang standarnya dari mobil ya, gitu. Wajib. 3K, terus misalnya ini ada segitiga pengaman, terus juga dongkrak dan segala macam untuk ininya ya, ngebukanya pastinya ya, kunci rodanya segala macam.
Sementara yang untuk off-roadnya, spesifik untuk off-roadnya, yang kita butuhin tuh adalah strap. Apa nih? Oh, strap. Strap. Jadi strap ini gunanya kalau misalnya kita nyangkut atau mobil teman kita nyangkut, Iya. kita tinggal pakai tali ini buat narik. Oke. Gitu. Jadi kayak kita ambil contoh ya. Misalnya di mobil ini, misalnya ini mobil akan nolongin si mobil yang lainnya. Nah, kita jadi nanti masukin ke dalam sini. Oke. Terus yang satunya ini Ke kita mobil yang cantolin satu lagi. mobil yang satu lagi. Oke Bang J, kita Oke. udah tahu nih segala macam tadi dari persiapan mobil sampai pribadi orangnya juga. Ya. Sekarang gimana kalau kita langsung cobain aja ke track Kita praktek ya. Betul. Oke, ayo Boleh ya? kita gas. Oke, Bang Oke. J, mohon bimbingan ya. Oke, siap. Siap. Ayo kita cobain. Let's ya. go. Oke, kita langsung. Oke. Siap. Wah. Asik nih pakai tough nih. Seatbelt. Jangan lupa seatbelt dulu. Oke. Nah, oke. Jadi Oh. sebenarnya kalau buat persiapannya itu kita ngomongin buat si kitanya ya. Oke. Kita butuh banget buat dapat posisi duduk yang pas. Heeh. Jadi nggak bisa kita kayak juga asal-asalan sama yang namanya maju mundurnya atau terlalu nyender gitu. Oke. Kita emang posisinya kurang lebih nggak bisa terlalu kayak sesantai kita lagi harian. Oke. Jadi Udah emang ya. posisinya, misalnya ya, Mm-mm. kita kalau lagi di harian itu nyetirnya posisinya gini, lebih Oke. santai misalnya. Iya. Kalau pas lagi kita off-road, itu posisinya sama juga kayak kalau kita lagi balap. Jadi posisinya mesti emang lebih tegak, Oke. lebih tegak. Fungsinya supaya kita ngeliat jalan lebih jelas, Lebih tinggi ya. lebih tinggi, lebih kelihatan semua. Karena kalau lagi off-road kita butuh banget buat ngeliat, oh ini ada tebing atau ada lubang gitu. Oke. Jadi harus agak tinggi. Terus patokan yang gampang, Mm-mm. si tangan kita Mm-mm. coba ditaruh di atas ini. Tangannya itu kalau posisinya yang emang lebih sesuai untuk off-road, dia nggak boleh terlalu yang ketarik lurus banget. Mm-mm. Tarik lurus banget. Jadi kita agak lebih nekuk tangannya, Oke. termasuk kalau lagi Kurang maju. di sini. Ini. Oke. Patokannya kita kalian di atas sini. Mm-mm. Kalau kita taruh tangan kita persis di atas ini, jatuhnya di pergelangan tangan kita. Nah, Oke. ya di situ. Kalau harian, kita pas naruh tangan di bagian atas setir, itu jatuhnya di telapak tangan. Ini ya. Iya, Oke. gitu. Nanti kalau buat off-road, jatuhnya mesti di pergelangan tangan. Oke. Nah, gitu. Pas seperti. Oke. Oke. Jadi kita juga ngolah setirnya itu lebih responsif gitu. Hmm. Lebih awas lah. lebih sigap. Nah, Oke. itu aja sih yang penting. Oke. Oke. Kita hidupin ya. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita pindahin kan sekarang dari 2H kita ke 4L. Oke. Kan untuk 4x4-nya ada 4H, ada 4L nih. Mm-mm. Kalau 4 yang 4H itu kita lebih gunain kalau medannya yang rata-rata aja. Oke. Tapi kalau kita medannya udah agak lebih berat, kayak misalnya ada tanjakan turunan terjal, Mm-mm. atau kita mungkin lewat lumpur-lumpur kayak gitu, kita Oke. pakai 4L supaya dia rasio gigi lebih kasar, jadi tenaganya lebih padat. Nah, kita lewatin alur air nih di depan, Oke, kita ini. lurusin aja. Lurus aja nih Bang. Oke. Jadi kalau kita off-road nih, Hah? pakai mobil manual kayak gini, Hah? salah satu tantangannya sebenarnya ngejaga supaya mesinnya nggak mati. Betul. Biasanya mesin gampang mati itu kalau kita ngelawatin yang kayak gini-gini. Oh. Kagok gitu terus kita telat buat ngoplingnya akhirnya mati. Ha-ha. Jadi kita mesti belajar buat gimana cara kaki kirinya ngejaga di kopling supaya jangan sampai dia Mesinnya mati. mati. Oke, oke. Oke. Kita coba ya. Angkat pelan, santai. Oke. Jadi kaki kiri tetap jaga-jaga di Kopling. Iya. Tapi jangan di setengah kopling ya. Oh, Ha-ha. gitu. Oke, Ha-ha. oke. 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 Ya. Nah, ini kan tanjakannya terjal nih. Ha-ha. Oke. Kadang-kadang orang mikir, wah ini mungkin di setengah kopling kali biar Oke. kuat. Tapi sebenarnya justru kalau di kayak begini yang terjal gini, kita jangan ngebiarin sampai koplingnya tuh diinjak setengah. Oke. Malah makan koplingnya. Heeh. Cepet angus lah istilahnya kan, cepet tipis. Berarti- Jadi kita full aja ngelepas kopling, Heeh. tapi kita pakai gigi satu. Oke. Kita masuk gigi satu. Ya, Kita jalan. oke. Nggak perlu takut mobilnya hilang tenaga. Jadi Oke. kalau misalnya udah agak lemes, gasnya ditambah.
Kita coba ya Bang. Oke, tanpa perlu nginjak kopling. Oke, jadi yang di turunannya kita sambil belajar buat ngerasain yang namanya engine brake. Oke, kita stop dulu di sini. Jadi engine brake itu sebenarnya dihasilin dari tahanan dari mesin itu tanpa bantuan rem. Jadi kalau kita udah masuk ke 4L kayak gini, dia rasio giginya kan jadi kasar. Efeknya itu dia tuh mobil jadi lebih ngerayap. Termasuk kalau kita pakai engine brake, jadi pelan nahan. Jadi kayak kita coba, ini turun di sini, tapi jangan direm. Coba pakai ya. gigi satu aja. Masuk gigi satu, turunnya dibiarin aja, meluncur pakai engine brake. Kalau dari setir? Kalau buat setir, jadi gini, yang penting posisi mobil kita sebelum turun itu kepalanya udah lurus ke bawah. Dan pas lagi turun, jangan kita belok-belokin setirnya. Kita lurusin aja ya. Lurus ke bawah. Kita coba. Ini jadi kita ke kiri sedikit. Terus lurusin, kiri sedikit. Nah, itu tanpa rem kan. Yang nahan tuh engine brake. Yang nahan engine brake. Engine brake tuh juga kepake banget di off-road. Jadi nggak selamanya yang namanya nahan di turunan tuh pakai rem. Bisa pakai engine brake. Nah, ini posisi kita agak munduran lagi. Posisi agak munduran lagi, ke kiriin setirnya. Nah, kenapa mundurnya sampai segini? Karena kita butuh buat bisa ngeliat jalannya. Jadi mundur sampai kelihatan bagian yang jadi masalahnya di mana. Jadi kalau kita ambil lurus kayak tadi, ban belakang angkat. Caranya supaya jangan sampai angkat ban belakang ya, kita ngambilnya di serongin. Jadi kita maju, ban kiri depannya ada di bagian yang rendahnya sini. Maju, nanti kita ke kanan sana. Ke kanan dulu lagi, tambah lagi. Nah, di kiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dimiringin ya. Dimiringin. Kalau kayak tadi, ban belakangnya nggak ada yang sampai angkat. Jadi aman. Bang J. Ya. Nah, kalau kita mau melewati kubangan lumpur gini, ada tipsnya nggak? Jadi sebenarnya yang paling penting itu kalau di kubangan lumpur gitu, cara nyetirnya itu kita harus nyari traksi. Nyari traksi caranya, pertama kalau buat setirnya itu kita coba buat mainin ke kanan kiri. Tipis aja sedikit, nggak perlu bener-bener sampai yang mentok belok kayak gitu, sedikit aja. Karena dengan dibelokin gitu, si bannya itu dapetin traksinya lebih bagus. Terus kedua untuk gas. Jadi kita harus lebih bisa mainin gas. Jadi jangan dipantengin terus, gitu jangan. Tapi neng gitu. Istilahnya dimainin lah si pedal gasnya. Dicolek-colek gitu. Itu juga ngebantu juga buat dapat tenaga yang optimal sama traksinya juga. Tipsnya gitu. itu ya. Ini sih yang pertama ini mungkin kayaknya masih gampang, aman. Jadi kita cobain dulu. Kita coba ya. Nyantai aja di sini. Kalau dalam ya tinggal tarik. Berarti kita nggak perlu ngebut ya? Iya, sedang aja. Nah. Oke, aman. Masih benar-benar aman, jadi kayak di situ tadi setirnya asal-asalan sama gasnya asal-asalan juga masih bisa lolos. Jadi buat yang lumpur panjang ini kita butuh momen ya. Berarti momen itu berarti kita biarin jalannya dalam satu kali sequence. Over 2 boleh? Gasnya mainin, tambah lagi gasnya, setirnya mainin, terus ternyata dalam banget. Ternyata dalam banget. Gagal kita. Nanti kita panggil balapan. Nggak apa-apa. Ini bagian dari off-road. Betul. Gitu. Yang namanya nyangkut recovery bagian dari off-road. Gitu. Kita kerjain juga nih. Calling dulu nih. Kita biar di recovery dulu kalau gitu. Siap.
Mantap. Asik nih. Gawat. Pemula di ini nih, dicobain langsung yang cukup lumayan ya ini, Bang. Yang lumayan nih nyangkut. Nggak apa-apa, biar belajar. Iya, benar. Biar belajar. Kalau nggak ada yang nyangkut, kayak ada yang kurang Oh iya, kan. belum off-road kayaknya. Belum off-road, biar juga tahu proses recovery-nya kayak gimana. Iya. Gitu kan. Berarti emang kalau meskipun kita awal-awal juga minimal 2 mobil ya, Bang? Benar. Jadi sebisa mungkin sih ada temennya ya. Iya. Jadi kalau kayak tadi nyangkut gitu ada yang nolongin. Langsung calling. Kepake juga kan nih. Iya. Akhirnya nih Ini yang wajib. strapnya. Jadi hitung-hitung sambil kita peragain juga nih. Tadi sih sebenarnya itu kalau misalnya kita momentumnya kejaga ya, istilahnya lajunya itu nggak ngedrop, itu sih semestinya aman. Karena ini kan memang udah juga reguler dilewatin. Oke. Gitu. Tapi yang namanya momentum tuh emang benar-benar mesti diasah sih. Mesti diasah. Berarti jangan nanggung-nanggung ya. Jadi Langsung. kalau kita ngomong momentum tuh benar-benar timing ngegas, terus ngoper giginya, Oke. terus juga termasuk juga gimana kita maintain setirnya. Oke, setelah tadi Ya. semua dari awal sampai selesai, ada nggak ditambahan tips buat pemula off-road Oke. dari Bang Jadi sebenarnya yang paling penting tuh kalau kita mau off-road yang mesti dijaga tuh safety-nya. ya. Dari mulai yang simple kayak misalnya pas lagi off-road kita pakai seat belt, Oke. terus jangan lupa sebaiknya kita pakai sepatu. Oh iya. Pakai sepatu, jangan pakai Aman. sendal. Ini karena bukan cuma menyangkut buat safety kita aja, tapi juga biar nggak ngerepotin orang lain. Iya juga. Apalagi kalau sendal jepit gitu ya. Ketinggalan nanti. Nah jadi hal-hal yang simpel kayak gitu safety, nanti baru berikutnya safety yang berkaitan sama mobilnya ya. Oke. Bawa recovery kit, perlengkapan kayak misalnya P3K, obat-obatan jangan disepelein. Betul. Termasuk kayak misalnya sekarang juga yang semakin kita lihat butuh banget kayak misalnya ada apar di mobil. Oh iya, betul. Sebaiknya emang udah ada sih. Oke. Sama satu lagi sih sebenarnya tips kalau untuk teman-teman yang mau mulai off-roadnya, sebenarnya mobil apapun juga yang kalian pilih itu yang penting emang sesuai hati aja. Hati juga. Senangnya mobil apa? Iya. Senangnya TAF ya silakan TAF. Senangnya Jimny ya Jimny gitu. Oh. Ikutin aja gitu. Terus dalam modifikasinya juga nggak usah langsung yang jor-joran semuanya ditempelin gitu. Oke. Step by step aja. Sesuai manfaatnya. Benar. Jadi kita bisa ngerasain kita bisa upgrade ini bedanya apa di Iya. mobil kita gitu. Betul. Jadi bertahap malah lebih enak sih, lebih efisien. Kayak yang tadi ya kita nyangkut bannya belakang, kalau pakai locker sebenarnya lewat. Benar. Benar. Kalau kita udah benar-benar pakai mobil yang full spec juga akhirnya kita malah nggak terlalu belajar ya. Oh iya. Iya. Udah jadi dimanjain. Dimanjain gitu. Jadi udah bener dari mobil yang emang sederhana dulu itu udah Oke. paling benar sih. Oke deh. Sip. Ada lagi, Bang J? Paling itu aja sih. Oke deh. Berarti cukup dulu sekian videonya. Oke. Jadi kita udah nyobain semuanya. Semoga teman-teman jadi kebantu nih kalau mau mulai off-road. Karena Siap, amin. informasinya juga tentunya terpercaya nih dari Bang JJ. Terima kasih. Oke. Iya, kita Siap. juga makasih nih Bang JJ Oke. udah mau sempetin waktunya. Sama-sama. Jangan lupa nih teman-teman buat subscribe dan follow juga nih Instagram dan YouTube ya Bang JJ Logi ya Bang. Iya, benar. Oke. Dan juga tentunya di setir kanan jangan lupa like, comment, subscribe serta follow Instagram kami di @setir.kanan. Oke, kita lanjut main lagi kali Bang J. Gas lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.